Halo teman-teman, sebelum memulai materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dayang Pertiwi, Ditra Permana, Harafia Salsabella, Nashwa Afra Ramadan, dan Pelangi Koirunisa. Akan membahas video yang berisi pembelajaran mengenai penginderaan. Penginderaan terbagi menjadi 3, yaitu indera pengecapan, indera pembau, dan indera peraba. Indera pengecapan sendiri yaitu disebut indera kimiawi karena rangsangannya terdiri dari berbagai macam bahan kimia. Pada permukaannya, lidah terdapat penerima yang disebut pucuk pengecapan atau taste bud untuk 4 macam cita rasa dasar, yaitu manis, asin, asam, dan pahit. Pucuk pengecapan terletak juga di dalam parit lekukan di permukaan lidah kita. Nah, teman-teman, ini dia struktur penampang lidah kita. Taste buds. Di sini menunjukkan letak di mana suatu taste buds itu berada di dasar permukaan lidah yang berbentuk bola seperti bawang yang terlihat seperti pada gambar. Fungsi pucuk pengecapan adalah melakukan transduksi, yakni merubah reaksi kimia menjadi rangsangan saraf dan dikirim ke otak atau parietal lobe. Pucuk pengecapan berbentuk seperti bola atau pentolan seperti bawang. Pucuk pengecapan berada di lingkungan yang relatif beracun, penuh bakteri, penuh ludah, dan terus-menerus merasakan panas, dingin, pedas. Akibatnya, pucuk pengecapan lama-kelamaan menjadi usang dan harus diganti sekitar 20 kali setiap hari dengan yang baru. Lidah manusia memiliki maksimal 10.000 pucuk pengecapan dan sedikitnya 500 pucuk pengecapan yang secara konstan selalu ada. Indera pembau. Penciuman disebut juga sebagai indera kimia karena menerima rangsangan kimia yang dibawa oleh udara. Indera penciuman ini 10.000 kali lebih sensitif daripada indera pengecapan karena terdiri dari 6 juta sel penerima. Bagian-bagian hidung terdiri atas serabut saraf pembau atau olfactory, serabut saraf ke otak, silia saraf pembau, lendir, dan tulang hidung. Bagian atas hidung mempunyai area sempit yang berisi sel penerima rangsangan penciuman. Fungsinya adalah melakukan transduksi, mengubah reaksi kimia menjadi rangsangan saraf ke otak atau piriform cortex bagian bawah otak. Sel-sel penerima rangsangan atau sel-sel penciuman adalah alat penerima bau dan berada di 2 jalur jaringan seluas 1 inci persegi pada bagian paling atas dari saluran pernafasan. Fungsi penciuman. Yang pertama, menginterpretasikan pengecapan makanan, lalu mewaspadai secara sangat efektif makanan yang berpotensi berbahaya seperti bau busuk atau basi, dan mendatangkan ingatan yang kuat atau sering berhubungan dengan perasaan. Indera peraba. Indera peraba mencakup tekanan, temperatur, dan rasa sakit. Di bawah lapisan kulit luar terdapat setengah lusin penyensor mini yang merupakan penerima indera peraba. Fungsi dari indera peraba adalah mengubah tekanan mekanis atau perubahan temperatur menjadi rangsangan saraf yang dikirim ke otak untuk diproses melalui saraf tulang belakang. Lapisan pada kulit. Kulit merupakan organ tubuh paling luas yang memiliki 3 lapisan. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan yang terluar dari ketiga lapisan kulit. Ketebalannya tergantung di mana ia berada di tubuh. Lapisan ini terdiri dari 5 jenis sel. Yang pertama, stratum corneum. Lapisan epidermis terluar terbentuk dari keratin dan berfungsi sebagai pelindung lapisan kulit yang lebih dalam. Yang kedua, stratum lucidum. Terletak di bawah stratum corneum berupa lapisan tipis yang hanya terlihat di telapak kaki dan telapak tangan. Lapisan ini berperan dalam tingkat fleksibilitas kulit dan mengandung protein yang berfungsi untuk regenerasi sel kulit. Lalu, stratum granulosum terletak di tengah, bekerja dengan menghasilkan lemak dan molekul lainnya yang dapat melindungi kulit. Lalu, stratum spinosum, lapisan epidermis tertebal, berfungsi untuk memproduksi keratin yang juga melapisi kulit kepala dan kuku. Yang terakhir, stratum basale, lapisan epidermis terdalam. Lapisan ini mengandung sel bernama melanosit yang menghasilkan warna kulit atau pigmen yang dikenal sebagai melanin.
Sel inilah yang membuat kulit menjadi coklat serta melindungi kulit dari sinar radiasi matahari. Lapisan kulit yang kedua yaitu dermis. Dermis adalah lapisan tengah yang terletak di antara epidermis dan jaringan subkutan. Lapisan ini memiliki kelenjar keringat dan pembuluh darah yang membantu dalam mengatur dan mempertahankan suhu tubuh, kelenjar minyak dan keringat, serta ujung saraf yang dapat mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, dan suhu ke otak. Lapisan yang ketiga, hipodermis, merupakan lapisan terdalam kulit manusia yang terdiri atas sel-sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Bertugas untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Lapisan ini juga berguna untuk melindungi tubuh dari cedera dengan bertindak sebagai bantalan yang melapisi tulang. Berikutnya, ada beberapa sensor utama dalam selaput kulit. Yang pertama ada rambut penerima, saraf bebas akhir, dan sel darah Pacinian. Rambut penerima. Dalam selaput tengah terdapat saraf bebas yang dibungkus di sekitar dasar kantung rambut. Masing-masing itu disebut rambut penerima. Rambut penerima ini hanya merespons sesuatu yang panas, misalnya api. Lalu yang kedua ada saraf bebas akhir. Dekat dasar lapisan kulit bagian luar adalah kelompok perpanjangan benang yang disebut saraf bebas akhir, karena tidak memiliki pelindung yang mengelilingi. Lalu yang terakhir ada sel darah Pacinian. Dalam lapisan yang gemuk di kulit terdapat sensor peraba yang paling luas yang disebut sel darah Pacinian. Penerima ini yang mempunyai lapisan tersendiri. Seperti irisan bawang, sangat sensitif untuk meraba, dan merupakan satu-satunya penerima yang dapat merespon getaran. Sel darah Pacinian ini sendiri adalah reseptor dalam yang merespons tekanan dalam getaran frekuensi tinggi.